Hai semuanya, welcome back. So, berhubung aku udah lama nggak bikin konten tentang behel, jadi kali ini aku akan ngejawabin beberapa pertanyaan yang emang sering muncul kalian tanyakan tentang behel dan tanyain lagi. Jadi sekalian aku jawab aja di sini. Dan aku mau update juga perkembangan behel aku yang udah jalan 1,5 tahun lebih ya guys. Dan perubahannya alhamdulillah kalian bisa lihat sendiri dan bandingin dengan video aku dulu yang pertama-tama. So, keep on watching guys. Oh ya, untuk hijab yang aku pakai ini, aku pakai pasminan Prisket Non Full Zofara warna berry. Linknya udah aku taruh di description box. Pertanyaan pertama yang sering ditanyain adalah, sakit nggak sih pasang behel? Aku bakal jawab sakit, tapi tiap orang tuh punya batas toleransi rasa sakit itu berbeda-beda. Kalau di aku sakit tapi nggak lebay, masih bisa beraktivitas, aku masih bisa makan, masih bisa bikin video, masih bisa dijalani dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Sakitnya pun berbeda dengan sakit gigi ya guys. Ini tuh rasanya pegelin lu kayak giginya lagi otek, ngerti kan? Dan sakitnya tuh nggak terus-terusan. Pertama, di awal pasang behel emang agak lama tuh sakitnya karena memang mulut kita baru beradaptasi, namanya juga baru dipasang, kaget dan lain sebagainya, susah makan, susah ngunyah, itu wajar. Nanti lama-kelamaan bakal terbiasa sendiri. Terus juga sakitnya tuh kalau misalkan ada tumpukan doang. Kalau misalnya aku cuma mangap, nggak ngapa-ngapain, cuma diem, dia nggak bakal sakit. Baru kalau misalkan dipakai ngunyah, ngomong, atau untuk sikat gigi, pokoknya ada tekanan-tekanan di gigi kita, itu baru kerasa pegelnya. Jadi ya nggak kayak terus-terusan sakit gitu, enggak guys. Terus untuk mengurangi rasa sakitnya, makan yang lembek-lembek dulu, jangan dipaksain makan yang keras. Kalau pengennya di jus atau apa gitu, kalau misalnya pengen makan buah yang keras, di jus dulu kayak, atau diiris yang tipis-tipis dulu. Terus aku juga sering minum minuman yang dingin untuk mengurangi lindungnya di gusi. Terus apa lagi ya? Ya itu sih intinya, jangan dipaksain makan yang keras-keras dulu kalau giginya lagi sakit, lagi pegel gitu. Kalau sakit habis kontrol itu lebih singkat, tergantung treatmentnya juga sih. Paling rata-rata tuh 3 hari. Bahkan biasanya ini aku kemarin ganti karet pun nggak pegel sama sekali guys. Kayak cuman beberapa jam doang, 3 jam pertama. Abis itu udah. Terus juga waktu itu pernah dipasang open coil yang kayak kawat untuk ngedor, untuk apa? Misalnya nih gigi nih 2, kawatnya ditaruh di tengah-tengah sini untuk biar ada jarak gitu guys. Itu pegelnya minta ampun, itu sampai seminggu. Nah, ya intinya pegel, sakit tapi nggak lebay, masih bisa dibawa aktivitas yang lain. Yang kedua tuh, dicabut nggak giginya? Kalau kayaknya setiap orang tuh beda kasus ya guys. Kalau aku sendiri dicabut. Yang pertama, waktu aku mau pasang behel tuh kondisi gigi aku yang geraham nomor 1 yang di bawah nih, rahang bawah, dua-duanya geraham itu udah bolong, udah parah, udah tinggal akarnya doang. Jadi mau nggak mau harus dicabut karena memang udah nggak bisa diselamatin dengan cara ditambal dan lain sebagainya, hanya dicabut. Biasanya kalau mau di bracket dan giginya ada yang dicabut tuh biasanya dokter akan ngambil yang gigi di belakang taring. Berhubung gigi yang rusak banget di aku waktu itu adalah geraham, jadi mau nggak mau yang dicabut adalah yang gerahamnya. Jadi otomatis space yang bekas cabutannya tuh lebih lebar ya guys. Terus kalau yang di rahang atas yang dicabut adalah gigi di belakang taring persis. Jadi 2 di bawah, 2 di atas. Ada kok kasus yang lain yang nggak perlu cabut gigi juga ada. Ada juga yang cabut giginya kayak cuma 2, cuma 3, itu ada guys. Jadi emang masing-masing orang berbeda. Aku share pengalaman pribadi aku aja. Jadi kalau misalkan kalian mau nanya, aku dicabut nggak ya? Nah, kalian langsung tanyain aja ke dokter kalian. Biar langsung diperiksa guys. Terus ada juga yang tanya, itu bekas cabutannya bakal rapat lagi nggak kak? Itu bakal rapat lagi guys, dan alhamdulillah gigi-gigi aku yang bekas cabutan itu udah rapat sempurna. Karena kan yang bracket aja itu kan narik, mundurin, jadi lama-lama space-nya akan ketutup dengan gigi-gigi yang di samping-sampingnya. Dan juga gigi bungsu aku nih, geraham yang di rahang bawah udah muncul semua. Padahal waktu pertama kali pakai bracket itu belum muncul. Itu mungkin juga yang ngedorong si gigi di sebelahnya itu untuk maju guys, untuk mengisi space-nya. Nah pokoknya soal itu aku nggak terlalu paham. Udah muncul semua walaupun dia posisinya tuh nggak di barisan ya guys, dia agak menjorok keluar. Nah aku juga tanya kemarin ke dokter, itu kenapa nggak di bracket sekalian dok? Katanya nanti ada waktunya. Terus juga waktu itu aku ditanya, Mbak masih betah nggak pakai bracket? Oh masih dong dok. Oh ya udah, kalau betah nanti kita rapihin nih gigi bungsu kamu biar kembali ke barisan. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mau kayak gini aja, itu juga nggak apa-apa karena posisinya juga di dalam, nggak terlalu kelihatan.
it doesn't real matter gitu guys. Jadi kalau aku sendiri, karena aku masih lumayan betah pakai behel, jadi insya Allah nanti kalau udah beres, ini yang bungsu yang out of track di luar barisan akan di bracket juga biar dia rapih gitu. Berapa tahun kak dicopotnya? Well, aku nggak tahu guys. Kayaknya kalau bracket itu ukurannya bukan berapa tahun deh guys, karena masing-masing orang progresnya berbeda. Ini aku yang kasusnya adalah gigi geraham yang dicopot, yang dicabut. Nah, yang mana space-nya tuh lebih lebar. Alhamdulillah pergerakannya cepet guys. Dalam 1,5 tahun dia udah rapi. Ada juga yang lebih cepet mungkin dari aku, ada juga yang lebih lambat. Jadi masing-masing orang tuh patokannya bukan tahunannya, berapa tahun sih pakai bracket bakal dilepas. Ada juga yang 4 tahun aja, yang 3,5 tahun udah lepas gitu guys. Tapi mungkin kalau di rata-rata sekitar 2 tahunan gitu guys. But I don't know. Yang udah pasang behel bisa nih komen di bawah, kalian berapa tahun pakai behel. Nah ini juga penting nih guys, kemarin tuh ada yang nanya behel fashion dengan perawatan beda nggak sih kak? Yang pertama, ini aku juga dikasih tahu sama teman-teman aku, nggak ada yang namanya behel fashion. Terus yang kedua, kalian tolong cek Instagram korban tukang gigi ataupun kortugi. Itu ada banyak banget postingan dari korban-korban yang pasang bracket behel tapi nggak di tempat yang berwenang, bukan ke dokter tapi ke salon ataupun ke tukang gigi, malah jadi tuh kayak bermasalah mulutnya guys. Dan of course untuk memperbaiki masalah-masalah yang ditimbulkan dari pemasangan behel yang abal-abal itu adalah cost-nya, biayanya nggak murah guys. Kalian harus nonton di situ. Dan ini juga konten-kontennya tuh mengedukasi banget. Nih, yang namanya behel itu adalah alat medis, bukan buat kegayaan. Ini mengedukasi banget sih guys. Jadi seenggaknya kita tuh terbuka, jangan pernah pakai sesuatu apapun itu yang abal-abal. Dan yang sering ditanyain lagi, yang paling sering itu masalah biaya. Sebenarnya aku udah kasih rincian biaya pasang bracket lengkap ya guys di video awal kayaknya. Tapi jangan kaget, waktu itu aku masih mulutnya kayak masih belum rapi banget. Dan disitu kalian bisa lihat kondisi awal-awal pakai behel dengan sekarang, kalian bedain perbedaannya ada banget kan guys. Dan itu video adalah untuk estimasi aja, jadi buat teman-teman yang mau pasang bracket, oh jadi tahu nih, oh kira-kira segini nih harganya, aku harus nyiapin uang segini. Begitu, bukan harga saklek, karena aku tahu pasti seiring berjalannya waktu bakal berubah-ubah harga-harganya. So guys, itu dulu konten kali ini. Emang itu adalah pertanyaan yang paling sering ditanyain. Dan kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan yang lainnya, silahkan drop di kolom komentar. Nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Dan yang paling penting, kalau kalian udah ada niatan pakai bracket, kalian semangat, cari-cari informasi yang benar, pasangnya juga di dokter yang berwenang, jangan di salon ataupun tukang gigi. Pokoknya kalian harus ini nih, harus kritis juga nih. Kalau misalkan kalian masuk ke tempat apa ya, ibaratnya misalkan bilangnya sih dokter, tapi kok tempatnya nggak steril, tempatnya kok nggak ada yang buat apa periksa gigi, kok itu cuma kayak kasur biasa doang, kok dokternya nggak pakai alat medis, apalagi sekali lagi corona ya, kenapa nggak pakai pelindung-pelindung dan lain sebagainya. Kalian harus mulai bertanya-tanya, ih kenapa kok aku nggak di ronsen dulu ya, kenapa aku nggak dicetak dulu giginya, kenapa murah banget, kenapa cuma ratusan ribu, dan lain sebagainya. Itu kalian harus mulai aware, oh jangan-jangan ini nggak sesuai prosedur nih, dan lain sebagainya. Daripada nanti kalian udah dipasang terus baru menyesal, kan repot nanti akhirnya. Lebih baik kalian prepare dulu. Aku juga ini pasang bracket itu prepare-nya bertahun-tahun guys, tapi pasti nanti ada waktunya kalian pasang bracket guys, percaya deh, asalkan di tempat yang berwenang ya guys. So terima kasih banget sudah nonton, kita akan coba lagi di video selanjutnya.